Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khazin Soleh, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan mengenai tentang pentingnya program kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, entah itu orang dewasa, entah itu orang lansia, anak-anak, balita, orang tua yang sedang menyusui, semua bisa terserang. Dan infeksi virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia ini, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan penerapan pemberlakuan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran, mencegah penularan COVID-19. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah PPKM. Gunanya untuk apa? Untuk menekan kasus penyebaran COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menimbulkan efek-efek ringan seperti halnya batuk ataupun pilek. Namun dalam kasus yang lain, virus ini juga dapat menyebabkan infeksi yang sangat parah, misal infeksi paru-paru yang parah. Meski sudah lebih dari 1 tahun, bahkan hampir menyentuh angka 2 tahun ini, pandemi COVID-19 masih terus menyerang penduduk dunia. Indonesia sedang mengalami penyebaran COVID-19 yang meningkat secara pesat akhir-akhir ini. Hal ini membuat seluruh masyarakat panik, membuat seluruh masyarakat prihatin akan kondisi ini. Pasalnya, upaya pemerintah untuk menanggulangi pandemi dan proses pemulihan ekonomi kembali terhambat, sehingga ekonomi di Indonesia tidak akan dapat pulih dalam waktu yang cukup dalam beberapa bulan ke depan. Suatu varian COVID terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih dari 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan membuat efektivitas vaksin berkurang. Varian virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Upaya untuk mengalahkan, untuk menekan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidaklah mudah. Namun, beragam upaya terus dilakukan, terus digencarkan oleh banyak negara, oleh setiap negara dari penduduk global demi mengakhiri ancaman virus corona. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan untuk menghadapi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun. Di negara kita, protokol kesehatan ini biasa kita sebut dengan 5M. Apa saja 5M itu? Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Dan untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Dan untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun atau air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Yang kedua, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19 tahun lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan bahwa penggunaan masker hanya diperuntukkan bagi orang yang sakit, tidak bagi orang yang sehat.
Namun karena munculnya virus corona jenis baru, protokol kesehatan pun berubah-ubah seiring bergulirnya waktu. Berapa waktu setelah hal itu terjadi, WHO akhirnya mengeluarkan imbauan agar semua orang, baik yang sakit ataupun yang sehat, tetap menggunakan masker. Bahkan di negara-negara lain ada yang menerapkan pemakaian masker ini dimanapun berada, walaupun di dalam rumah. Yang nomor 3, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi oleh setiap warga negara adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin. Serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Dan bila tidak dimungkinkan untuk menjaga jarak, maka dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi lainnya ataupun rekayasa teknis. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar. 4. Menjauhi kerumunan. Selain 3 hal di atas yang telah saya sebutkan, menjauhi kerumunan adalah protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian Republik Indonesia, Kemenkes menyatakan masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak kalian bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis lainnya memiliki resiko yang lebih besar daripada orang yang sehat. Dan yang terakhir, nomor 5, adalah mengurangi mobilitas. Virus corona penyebab COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak dirimu menghabiskan waktu di luar rumah, maka persentase dirimu terkena COVID itu semakin tinggi. Oleh sebab itu, jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak, maka diusahakan untuk tidak keluar rumah. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dalam keadaan yang sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan sangat cepat. Dan yang terakhir, pentingnya vaksinasi. Selain 5 hal yang telah saya sebutkan di atas, vaksinasi juga perlu dilakukan. Seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam mendukung program vaksinasi yang telah diselenggarakan oleh negara Indonesia. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurunkan angka kematian yang disebabkan oleh COVID-19. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.